juga ya. Jalan Inggit Ganarsi nomor 37 Bandung ya. Ingat ya, Jalan Inggit Ganarsi. Ada yang belum tahu Jalan Inggit Ganarsi? Terkenalnya apa ya Bu ya? Ancol ya. Oh, Ciatel kok Ancol. Ciatel ya, Ciatel. Biasanya kalau ada apa sih Bu yang foto itu Gumbi dan ketua yayasan yang telah hadir pada kesempatan ini, ayah bunda yang juga hadir serta adik-adik sekalian. Alhamdulillah ya kita bisa berkumpul bersama di sini walaupun mungkin mengatur waktunya agak susah gitu ya, karena mungkin sibuk ya dengan kegiatan masing-masing, dan mudah-mudahan sih saya berharap jangan terlalu formal lah karena ini sharing session ya. Saya berharap ini manfaatnya dirasakan kita semua gitu ya, karena kalau saya memaparkan materi seperti kuliah mungkin akan jenuhnya, makanya mungkin tema parenting ini lebih ke sharing session ya. Nah, kita itu mengusung generasi alfa gitu, tapi kalau saya lihat di sini ternyata tidak hanya generasi alfa, generasi alfanya mungkin ada beberapa ya, malahan ada beberapa, tapi kebanyakan di sini mungkin dari teman-teman itu banyaknya. Mungkin slide pertama saya menyajikan ke klasifikasi generasi. Jadi kalau kita lihat posisi saya, posisi ayah bunda, posisi adik-adik ada di generasi mana. Jadi pengklasifikasian generasi ini mungkin tidak terlihat, bisa diperbesar panitia. Jadi tujuan mengklasifikasinya ini adalah mengetahui bagaimana pengalaman yang dialami oleh setiap individu terhadap perubahan teknologi ya, karena kita tidak bisa tidak bisa memungkiri bahwa sekarang hidup dengan teknologi, betul nggak ya. Kalau saya katakan misalnya kasih contoh kepada adik-adik, boleh nggak tidak pegang gadget selama 3 jam dalam sehari? Bisa nggak, saya tanya? Ayo, bisa nggak? Yakin? Yakin, tapi yakinnya nggak sungguh-sungguh yakin kalau tanya ke kanan ke kiri ya. Saya nanya di sini loh, tapi menjawabnya yakin gitu ya. Artinya tidak yakin ya kalau seperti itu, tidak fokus gitu ya. Karena kalau saya tanya misalnya ya, saya punya mahasiswa suka kadang-kadang mereka menyajikan misalnya penelitian mengenai adiksi. Dan di adiksi itu dikatakan bahwa di teori kalau bermain gadget itu maksimal sehari ya Bu, 4 jam itu ulah adiksi. Saya bilang, kamu ini meneliti dengan lancarnya mengatakan bahwa frekuensi sekian dikatakan adiksi. Kalau seperti itu bagaimana dengan Anda? Apakah sudah adiksi? Enggak Bu, enggak adiksi gitu ya. Padahal tanpa disadari. Dan kalau kita lihat bukan menyalahkan teknologi ya. Teknologi ada itu sebetulnya ya, teknologi ada itu sebenarnya untuk mempermudah. Jadi kita untuk mempermudah gerak kita, mempermudah cara belajar, mempermudah pekerjaan kita, tapi kita tidak boleh diperdaya oleh teknologi. Ya, tapi kalau saya lihat sekarang, mungkin saya juga, mungkin ayah bunda juga pernah melakukan ya di sini, dan mungkin teman-teman di sini sering. Kadang-kadang misalnya contoh gini, oh saya lapar, ya. Kalau saya lapar tuh nggak bisa konsentrasi, nggak bisa belajar. Begitu hidangan tersedia, apa yang dilakukan? Kalau saya tanya, makan misalnya di salah satu kafe, ya. Lapar katanya, ribut lapar, pokoknya lapar. Makanan sudah disajikan. Pertama yang dilakukan sama adik-adik apa? Ketika ada sajian makanan di meja. Gimana? Pilih-pilih dulu kata ibu. Yang lainnya? Diposting, dipoto dulu. Oh jangan dari sisi ini, kalau dari sisi ini nggak bagus. Pindah, keluar dulu bawa piringnya, difoto lagi gitu kan? Katanya lapar. Ya, itu ciri khas dan tidak bisa dipungkiri, betul nggak? Lagi jalan, ada pemandangan yang kalau anak sekarang itu anti mainstream, berhenti dulu. Padahal mungkin saja itu di jalan tol, betul nggak? Berhenti, padahal tidak boleh, itu membahayakan. Untuk apa? Selfie, itu yang terjadi. Pernah melakukan adik-adik atau ibu
seperti itu? Sering. Sering kata Pak Dedi gitu ya. Itu ciri generasi milenial. Ya. Gitu. Jadi kita saya sih sebenarnya fokusnya generasi alfa, tapi karena di sini banyak generasi Z, jadi saya fokusnya generasi milenial aja, karena Z dengan alfa ada di era itu ya, gitu. Jadi sekarang kalau misalnya mungkin ketika melakukan aktivitas apapun gitu ya, pasti harus foto, pasti harus mendokumentasikan lewat Instastory misalnya, betul nggak? Dimanapun berada, ya, dalam situasi apapun harus update di story saya sedang apa, biar orang-orang tahu, ya, itu yang terjadi. Kemudian kalau kita lihat, mungkin bisa di next, kita lihat nih siapa generasi alfa. Generasi alfa itu lahir tahun 2011 sampai 2025. Tapi dari adik-adik sekarang yang hadir mungkin bukan generasi alfa ya. Mungkin ada beberapa generasi alfa, tapi kebanyakan generasi Z ya, yang lahir mulai tahun 1995, 96 sampai 2010 ya. Setuju? Sepakat dengan panggilan generasi Z ya. Nah, ada ciri-ciri generasi alfa. Ini hampir sama sih sebenarnya pada generasi milenial. Cuman kalau kita bicara apa sih bedanya generasi Z dengan generasi alfa? Kalau kita bicara setiap generasi mempunyai ciri, mempunyai karakteristik yang berbeda-beda ya. Kalau generasi alfa karena dia dari lahir sudah ada teknologi, biasanya orang generasi alfa itu anak 2 tahun juga sudah paham menggunakan gadget, sudah tahu teknologi touchscreen.